Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi komitmen dengan beranggotakan Loisa Rajakore, Meliton Sinaga, dan saya Hafiz Muhammad Naufal. Dengan judul sub pembahasan, yang pertama itu pengertian komitmen, yang kedua tipe komitmen, yang ketiga faktor mempengaruhi komitmen organisasi, yang keempat mengukur komitmen, yang kelima perilaku penarikan diri, yang terakhir adalah high commitment, high performance organizations. Yang pertama itu ada pengertian komitmen. Pengertian komitmen itu pada dasarnya adalah bersifat individual, merupakan sifat atau perilaku yang dimiliki setiap individu, sedangkan komitmen di setiap individu terhadap organisasi di mana dia dapat dikatakan sebagai komitmen organisasional. Lalu, menurut Ivan Šević, Konopasky, dan Matheson, itu dia menyatakan bahwa komitmen adalah perasaan, identifikasi, perlibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan. Lalu ada pula menurut Skermerson, Han Osborne, dan Bien menyatakan bahwa komitmen itu sebagai loyalitas seorang individu pada organisasi. Individu dan komitmen dengan organisasional tinggi mengidentifikasi dengan sangat kuat dan organisasi dan merasa bangga mempertimbangkan dirinya sebagai anggota. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa komitmen organisasional dapat berupa perasaan, sikap, dan individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari organisasi, terlibat dalam proses kegiatan organisasi, dan loyal terhadap organisasi tersebut untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Lalu ada tipe komitmen organisasi. Menurut Skermerson, Han Osborne, dan Bien mengenalkan ada dua tipe komitmen organisasional, yaitu yang pertama rasional komitmen dan yang kedua adalah emosional komitmen. Rasional komitmen mencerminkan perasaan bahwa pekerjaan memenuhi kepentingan finansialnya, pengembangan, dan profesionalnya. Sedangkan emosional komitmen mencerminkan perasaan bahwa apa yang dilakukan adalah penting dan memberi manfaat pada orang lain. Lalu ada pula sudut pandang mengenai tipe komitmen menurut Hope dan Player. Mengintroduksi ada dua tipe komitmen bersumber dari pandangan Chris Agrees yang dinamakan external commitment dan juga internal commitment. External commitment itu adalah komitmen yang mengarahkan orang untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang ditentukan oleh pihak lain dan di mana tujuan kinerja mengalir dari atas ke bawah. Lalu ada juga internal commitment, memberikan kesempatan kepada individu untuk mendefinisikan rencananya sendiri dan tugas yang diperlukan untuk memenuhi mereka. Dan sifatnya itu partisipasif, datang dari dalam individu dan menyerahkan pada orang untuk mengambil risiko dan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka. C. Faktor mempengaruhi komitmen organisasi. Seperti dikemukakan di atas, bahwa komitmen organisasional terdiri dari komponen efektif komitmen, continuance komitmen, dan normatif komitmen. Efektif komitmen dipengaruhi berbagai karakteristik personal seperti kepribadian dan locus of control, pengalaman kerja sebelumnya, dan kesesuaian nilai. Continuance komitmen mencerminkan rasio antara biaya dan manfaat yang berkaitan dengan meninggalkan organisasi, maka dipengaruhi oleh faktor mempengaruhi biaya dan manfaat seperti kurangnya alternatif pekerjaan dan jumlah investasi yang telah dilakukan orang dalam organisasi atau komunitas tertentu. Normatif komitmen dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang dinamakan psychological control. Personal contract merupakan persepsi individu tentang persyaratan perjanjian dari pertukaran dengan pihak lain. Cara untuk membangun komitmen organisasi adalah melalui 1. Justice of support atau keadilan dan dukungan.
Efektif komitmen lebih tinggi pada organisasi yang memenuhi kewajibannya pada pekerjaan dan tinggal dengan nilai-nilai humanitarian seperti kejujuran, kehormatan, kemauan memaafkan, dan integritas moral. Yang kedua, shared values atau nilai bersama. Efektif komitmen menunjukkan identitas orang pada organisasi dan identifikasi mencapai tingkat tertinggi ketika pekerja yakin nilai-nilai mereka sesuai dengan nilai-nilai dominan organisasi. 3. Trust atau kepercayaan. Kepercayaan menunjukkan harapan positif atau orang terhadap orang lain dalam situasi yang melibatkan risiko. Kepercayaan berarti menempatkan nasib pada orang lain atau kelompok. Yang keempat, organisation comprehension atau pemahaman organisasional. Pemahaman organisasional menunjukkan seberapa baik pekerja memahami organisasi, termasuk arah strategi, dinamika sosial dan tata ruang organisasi. Termasuk arah strategis, dinamika sosial dan tata ruang fisik. 5. Employee involvement atau pelibatan pekerja. Pelibatan pekerja meningkatkan efektif komitmen dengan memperkuat identitas sosial pekerja dengan organisasi. Pekerja merasa bahwa mereka menjadi bagian dari organisasi apabila mereka berpartisipasi dalam keputusan yang mengarahkan masa depan organisasi. D. Mengukur komitmen. Orang memberi perhatian pada prestasi kerja ketika mereka mempunyai komitmen untuk melakukan tindakan. Deteksi akan adanya kekurangan komitmen apabila dilakukan lebih dini akan lebih mudah untuk menghindari masalah di kemudian hari. Seseorang yang merasa tertekan untuk menerima kesepakatan tidak mungkin benar-benar memiliki komitmen. Penting untuk dilakukan observasi terhadap tingkat antusiasme dan komitmen yang ditujukan pekerja terhadap kesepakatan sasaran dan tingkat kinerja. Terdapat sejumlah tanda yang menunjukkan bahwa pekerja mempunyai komitmen pada tugas. Sebagai contoh adalah mereka mengelaborasi rencana untuk mencapai sasaran atau mulai mengajukan pertanyaan tentang implementasi dan siapa yang harus diberitahukan tentang sasaran. Sasaran ini merupakan tanda komitmen positif. Sebagai tanda komitmen positif, bekerja menunjukkan antusiasme, menyelesaikan masalah, melaporkan kemajuan, dan menunjukkan inisiatif. Sedangkan sebagai tanda buruknya komitmen adalah mengajukan pengunduran diri, mengabaikan masalah, bersikap diam, dan kurangnya inisiatif. Baik, terima kasih. Selanjutnya bagian E,
Perilaku penarikan diri. Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, baik dilihat dari segi kompetensinya maupun komitmennya. Keluarnya seorang pekerja berbakat akan memperburuk situasi. Titik keadaan akan menjadi semakin buruk apabila ditambah tempatnya kejadian kerja yang negatif. Kemudian, apabila menghadapi keadaan kerja negatif, maka terdapat 4 alternatif respon yang dilakukan, yaitu yang pertama ada exit, voice, loyalty, atau neglect. Kita akan membahas yang pertama, yaitu exit atau keluar. Apabila keadaan kerja negatif, maka kita dapat menggeser dari situasi tersebut dengan lebih sering tidak hadir di tempat kerja atau secara sukarela meninggalkan pekerjaan. Kemudian exit didefinisikan sebagai respon aktif, destruktif, di mana individu mengakhiri atau membatasi keanggotaan dalam organisasi. Kemudian yang kedua ada voice atau mengeluarkan suara. Bersuara mengubah situasi dengan menentukan anggota tim, berusaha mengatasi situasi. Voice didefinisikan sebagai respon aktif, konstruktif, di mana individu berusaha memperbaiki situasi. Kemudian yang ketiga ada loyalty atau loyalitas. Individu memelihara tingkat usaha terlepas dari ketidaksenangannya. Loyalitas didefinisikan sebagai respon pasif, konstruktif, yang memelihara dukungan publik atau situasi sambil individu secara pribadi mengharapkan perbaikan. Kemudian yang keempat ada neglect atau mengabaikan. Di sini individu sekedar bergerak, membiarkan kinerjanya pelan-pelan memburuk karena meninggalkan secara mental. Neglect didefinisikan sebagai respon pasif, destruktif, di mana minat dan suara di dalam pekerjaan menurun. Kemudian di bagian F ada high commitment, high performance organization. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana komitmen organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Bahwa organisasi yang mempunyai komitmen tinggi akan memberikan kinerja berkelanjutan dengan mengembangkan 3 pilar organisasi, yaitu performance alignment, psychological alignment, dan capacity for training on change. Yang pertama ada performance alignment atau penyelarasan kinerja. Kinerja tinggi tidak dapat dicapai kecuali semua aspek desain organisasi selaras atau sesuai dan pada gilirannya selaras dengan atau sesuai dengan tugas strategis organisasi. Kemudian yang kedua ada psychological alignment atau penyelarasan psikologis. Penyelarasan psikologis ditujukan oleh karyawan bahwa pekerja menyukai bekerja di dalamnya dan merupakan tipe berterikatan emosional. Kemudian yang ketiga ada capacity for learning and change. Kapasitas untuk pembelajaran dan perubahan. Kita hidup dalam era perubahan titik kompetisi global dan perubahan cepat dalam teknologi dan pasar. Memerlukan organisasi adalah dan mampu melakukan transformasi. Kemudian berikutnya, strategi membangun high commitment, high performance organization. Yang pertama, mengembangkan budaya organisasi yang positif. Kemudian yang kedua, memberdayakan karyawan. Yang ketiga, mendorong pengembangan karyawan. Yang keempat, pemimpin yang mendukung. Yang kelima, membangun sistem pengelolaan kinerja yang efektif. Yang keenam, pengakuan dan penghargaan yang signifikan. Yang ketujuh, fasilitasi, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian yang terakhir ada menyediakan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Dalam rangka mencapai high commitment, high performance organization, perlu diingat bahwa penerapan strategi tersebut membutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak di dalam organisasi. Proses ini tidak hanya bergantung pada manajemen, tetapi juga melibatkan partisipasi dan kontribusi dari karyawan. Dengan mengembangkan budaya organisasi yang positif,
memberdayakan karyawan, dan menyediakan lingkungan kerja yang mendukung, organisasi dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi dan komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk mengakhiri, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.